Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Indi. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga kalian semua selalu Allah sehatkan dan diberkahi setiap aktivitasnya. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang memahami hadis yang terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Mengenal hadis tentang perilaku hidup bersih dan sehat. 2. Mencontohkan perilaku hidup bersih dan sehat. Anak-anak, jangan lupa ya, seperti biasa sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga Allah selalu memberkahi kita dalam menuntut ilmu. Amin. Siapa saja nih yang sudah hadir dan siap menyimak pembelajaran dari Bu Indi? Silakan absen di kolom komentar ya. Anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bunyi hadis, perilaku hidup bersih dan sehat, dan kita juga sudah tahu contoh perilaku hidup bersih dan sehat tentang kebersihan diri sendiri. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mengetahui lagi contoh perilaku hidup bersih dan sehat tentang kebersihan tempat tinggal. Anak-anak, untuk kebersihan tempat tinggal yang pertama adalah memberantas jentik nyamuk di rumah. Siapa di sini yang pernah digigit nyamuk? Nah, anak-anak, meskipun sakit karena digigit nyamuk itu cuma sebentar, tapi kalian harus tahu bahwa banyak sekali jenis-jenis nyamuk yang membahayakan diri kita. Bahkan kita bisa masuk rumah sakit. Nah, untuk menghindari masalah tersebut, kita harus menjaga kebersihan rumah kita dan anak-anak. Nyamuk itu mereka senang berkembang biak di tempat yang banyak genangan air, seperti di kamar mandi atau di wadah-wadah terbuka yang kita sering jumpai banyak genangan air. Nah, jika di rumah kalian ada banyak wadah-wadah atau tempat-tempat air, maka kita harus perhatikan ya agar tempatnya tertutup dan tidak banyak jentik nyamuk. Kalau misalnya kalian di sini ada kolam ikan, nah ikan itu kan senang ya memakan jentik-jentik nyamuk. Jadi untuk kolam ikan itu akan aman ya anak-anak. Kedua, untuk menjaga kebersihan tempat tinggal yaitu membersihkan kamar mandi dan selalu menyiramnya kembali setelah buang air kecil dan besar. Kita harus sudah mandiri ya, pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan besar.
Kemudian jangan lupa setelahnya kita harus membersihkan diri kita dan membersihkan kamar mandi. Kemudian yang ketiga, menyapu dan mengepel lantai rumah. Wah, anak-anak semuanya sudah besar, pasti sudah bisa menyapu, mengepel, membantu pekerjaan bunda. Jadi untuk menyapu dan mengepel, jangan lupa ya, harus semakin rajin agar tempat tinggal kita menjadi lebih nyaman. Selanjutnya yaitu membuang sampah pada tempat sampah dan jika perlu membakar atau menguburnya. Nah, anak-anak, kita harus membuang sampah pada tempat sampah. Tidak boleh sampah kita disimpan saja di kamar tidur atau disimpan di kolong meja atau di bawah kursi. Wah, itu bisa jadi sarang kuman loh. Jadi kita harus membuang sampah pada tempat sampah. Dan jika bisa, kalian boleh membakar sampah-sampah yang sudah menumpuk atau menguburnya. Selanjutnya, merapikan dan menyimpan kembali semua peralatan yang telah digunakan pada tempatnya. Kita setelah bermain, jangan dibiarkan berantakan. Kita rapihkan lagi mainan kita, barang-barang kita ke tempat yang seharusnya. Selanjutnya, membersihkan dan merapikan tempat tidur. Nah, sebelum tidur, kita harus memastikan bahwa tempat tidur kita itu sudah bersih dan sudah rapi, agar kita bisa tidur dengan nyenyak ya anak-anak. Selanjutnya, kita akan membahas perilaku hidup bersih dan sehat tentang kebersihan sekolah. Yang pertama, membersihkan papan tulis kelas. Kita harus pastikan bahwa papan tulis di depan kelas itu kita bersihkan secara mandiri. Selanjutnya, menjaga kebersihan ruang kelas. Ingat ya, tidak boleh menyimpan bekas makanan atau sampah di kolong meja, dibiarkan sampah tergeletak di bawah kursi, di lantai, dan lain sebagainya. Kalau di kelas kita banyak sampah, nanti kita belajar tidak bisa nyaman ya. Selanjutnya, membuang sampah pada tempat sampah. Nah, tadi agar kelas kita bersih dan nyaman, kita harus membuangnya ke tempat sampah. Selanjutnya, menerapkan program 7K. Apa saja sih 7K itu? Yaitu kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban, kekeluargaan, kenyamanan, dan kerindangan. Kebersihan masjid. Di sini siapa ya yang pernah atau rutin membersihkan masjid bersama teman-temannya? Nah, apa saja sih yang harus kita lakukan untuk kebersihan masjid? Pertama, membersihkan lantai dan karpet dari sampah dan debu secara rutin. Kedua, membersihkan kaca jendela, dinding, dan langit-langit dari debu dan kotoran lain seperti sarang laba-laba. Ketiga, menyiram kamar kecil setelah buang air dan membersihkannya secara rutin agar tidak bau. Begitu pula dengan tempat wudhu, harus selalu dibersihkan dari sampah dan kotoran. Keempat, masuk ke dalam masjid atau musola dalam keadaan kaki kering. Pastikan ya anak-anak, jika kita masuk ke masjid atau musola, kaki kita harus bersih agar tidak mengotori lantai masjid. Kemudian, bermain atau bercanda di luar masjid. Kita boleh kok bermain dan boleh juga bercanda asal tidak mengganggu ibadah orang lain. Kita bisa bermain dan bercanda bersama teman-teman di luar masjid ya. Selanjutnya, membuang sampah pada tempat sampah. Terakhir, berada di dalam masjid dengan tenang. Nah, anak-anak,
Begitu materi pada pembelajaran hari ini, kita jangan lupa bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman dan Islam itu bersih, memerintahkan umatnya untuk hidup bersih. Kemudian, kita harus menjaga kebersihan badan, pakaian, rumah, sekolah, tempat ibadah, dan lingkungan sekitar. Nah, alhamdulillah ya, kita sudah selesai. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.